semuanya, perkenalkan nama saya Britni Mutiara Here dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas 4E. Materi hari ini adalah kemampuan pemecahan masalah dengan menerapkan langkah POLIA. Di sini strategi-strategi yang digunakan. Yang pertama, identifikasi subtujuan. Yang kedua ada gunakan koordinat. Yang ketiga ada gunakan simetri. Strategi pertama yaitu identifikasi subtujuan. Fokus pada pemecahan tujuan utama menjadi subtujuan yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk yang pertama ada mempermudah masalah kompleks. Dengan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, setiap langkah menjadi lebih mudah dikelola. Yang kedua ada meningkatkan fokus dan efisien. Berfokus pada subtujuan memungkinkan perhatian terarah pada langkah-langkah penting, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Dan yang ketiga ada meningkatkan pemahaman dengan memecah permasalahan menjadi bagian yang lebih kecil. Kita dapat lebih memahami setiap bagian dari permasalahan. Contoh soal, seorang petani memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Ia ingin menanam padi di bagian setengah bagian tanahnya dan jagung di seperempat bagian tanahnya. Berapa luas tanah yang tersisa? Cara yang pertama, memahami masalah. Tujuan utama menentukan luas tanah yang tersisa. Subtujuannya yaitu menghitung luas total tanah. Menghitung luas tanah untuk padi dan menghitung luas tanah untuk jagung. Dan yang terakhir, menghitung luas tanah yang tersisa. Yang diketahui, panjang tanah sama dengan 15 meter, lebar tanah sama dengan 8 meter, dan padi ditanam di setengah bagian tanah, jagung di seperempat bagian tanah. 2. Menyusun rencana. Perhitungan luas total tanah dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Menghitung luas tanah untuk padi. Luas padi sama dengan 1/2 dikali luas total. Menghitung luas tanah untuk jagung. Luas jagung sama dengan 1/4 dikali luas total. Menghitung luas tanah yang tersisa. Luas sisa sama dengan luas total kurang luas padi dikurangi dengan luas jagung. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Luas total tanah sama dengan 15 dikali 8 sama dengan 120 meter persegi. Luas tanah untuk padi 1/2 dikali 120 sama dengan 60 meter persegi. Dan luas tanah untuk jagung 1/4 dikali 120 sama dengan 30 meter persegi. Luas tanah yang tersisa sama dengan 120 dikurang 60 dikurang 30 sama dengan 30 meter persegi. Dan yang keempat, memeriksa kembali. Periksa kembali perhitungan. Pastikan bahwa total tanah luas yang digunakan padi tambah jagung tambah sisa sama dengan luas total tanah. Jadi 60 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 120. Hasilnya sudah benar. Jadi luas tanah yang tersisa adalah 30 meter persegi. Strategi yang kedua yaitu gunakan koordinat. Strategi menggunakan koordinat adalah teknik pemecahan masalah yang melibatkan penggunaan sistem koordinat seperti koordinat Kartesius untuk memvisualisasikan dan menyelesaikan masalah. Contoh soal, tentukan jarak antara dua titik A dalam kurung 1,1 dan B 4,5. Yang pertama, memahami masalah. Diketahui
dua titik koordinat. Ditanyakan jarak antara kedua titik tersebut. Yang kedua ada merencanakan penyelesaian. Gunakan rumus jarak antara dua titik. Jarak sama dengan akar kuadrat dari X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Yang ketiga, melaksanakan rencana substitusikan koordinat titik ke dalam rumus. Jarak sama dengan akar kuadrat dari 4 kurang 1 pangkat 2 ditambah 5 kurang 1 di pangkat 2. Jarak sama dengan akar kuadrat 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 16. Jadi akar dari 25 adalah 5 satuan. Yang keempat, memeriksa kembali. Periksa kembali perhitungan. Visualisasikan kedua titik pada bidang koordinat untuk memastikan jarak yang diperoleh masuk akal. Jadi, jarak antara dua titik adalah 5 satuan. Strategi yang ketiga yaitu gunakan simetri. Dalam pemecahan masalah matematika, berarti memanfaatkan sifat-sifat simetri yang ada pada suatu objek atau permasalahan untuk menyederhanakan atau mempermudah penyelesaian. Simetri dapat berupa simetri lipat, simetri putar, atau jenis simetri lainnya. Contoh soal, berapa banyak sumbu simetri yang dimiliki oleh persegi? 1. Memahami masalah. Diketahui sebuah persegi. Ditanyakan jumlah sumbu simetri persegi. Yang kedua, membuat rencana. Strategi, gunakan simetri lipat. Rencana, gambarkan persegi dan cari semua garis yang dapat melipat persegi menjadi dua bagian yang sama persis. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Sebuah persegi memiliki 4 sumbu simetri. 2 sumbu simetri yang menghubungkan titik tengah sisi-sisi yang berlawanan. 2 sumbu simetri yang merupakan diagonal persegi. Yang keempat, memeriksa kembali. Dengan melipat persegi sepanjang setiap sumbu simetri, kita dapat memastikan bahwa kedua bagian yang dihasilkan saling tumpang tindih dengan sempurna. Jawabannya, persegi memiliki 4 sumbu simetri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.